Penentuan harga ya itu ingat tidak berhubungan langsung dengan biaya ya. Artinya apa? Target marketnya ya. Kemudian lah ini teman-teman nanti harus mendefinisikan lagi siapa target ideal konsumen teman-teman itu siapa ya. Artinya apa? Ini orang-orang yang mau membeli ulang menjadi langganan kita. Ini adalah target ideal. Ya, bukan orang yang hanya sekali beli terus nggak kembali lagi. Target ideal adalah orang atau mungkin kalau teman-teman bidang usahanya adalah bidang usaha jasa yang atau marketnya adalah instansi, itu instansi yang mana? Instansi yang seperti apa? Nah, ini target idealnya ya. Oke. Jadi gaya hidupnya, lifestyle-nya seperti apa, kemudian kualitas yang diinginkan seperti apa, umurnya berapa, terus demografinya itu, demografi itu kependudukan ya. Jadi apakah nanti cowok atau cewek ya. Nah, ini benar-benar teman-teman menentukan dulu target idealnya itu siapa. Terus frekuensi belanja ya. Seberapa sering mereka akan belanja, sebulan sekalikah, 2 bulan sekalikah, atau 1 minggu sekalikah, ya ini berbeda ya teman-teman ya. Nah ini kaitannya dengan kantong atau daya beli. Nah terus kemudian kaitannya dengan inovasi juga, misalnya nanti kapan kita harus melaunching produk yang baru, mengeluarkan produk-produk baru, ya ini terkait dengan hal-hal itu ya teman-teman ya. Nah terus apalagi? Nah, ini yang perlu teman-teman definisikan secara detail. Ya, paham ya teman-teman ya sampai sini ya. Oke. Nah, kalau masih nggak bisa lagi, nggak punya lagi, teman-teman lihat orang yang sudah eksis, yang sudah sukses di bidang itu, yang ingin teman-teman contek. Ini yang disebut dengan modeling pesaing kita. Siapa pesaing yang ingin kita contek? Nah, itu kayak contoh dulu waktu saya bangkrut, ya, itu saya buka sego kucing, angkringan. Saya nyontek. Untuk nyontek gimana? Saya datengin angkringan-angkringan yang terkenal, kemudian saya amatin di situ tuh saya mulai dari buka sampai tutup, terus-terusan. Itu berhari-hari ya, satu tempat beberapa hari di sana saya amatin terus siapa sih target marketnya, produk yang paling laris itu apa, terus mereka sukanya apa, cara nawarinya seperti apa, prosesnya seperti apa, itu saya ulik benar-benar, saya amati ya, usianya orang-orang yang datang itu seperti apa, ini saya benar-benar ngulik ya, benar-benar ngamati. Lah ini yang harus dilakukan ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau aku pengen seperti dia, aku pengen nyontek dia, ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian, nah ini contoh ya. Nah ini yang tadi saya ceritakan. Jadi value added-nya, oke, yang di sini itu, yang angkringan itu bahannya yang gula kopi penyajiannya dan seperti ini, ya. Ini contoh-contoh aja. Modalnya mungkin hanya di bawah 10 juta, harga jualnya hanya 4.000. Ya, lah segmennya siapa? Kan pertanyaan berikutnya di situ. Lah berbeda dengan yang di sebelah kanan, ya. Nah, oke. Bahannya seperti apa? Penyajiannya gimana? Alat-alatnya seperti apa? Terus kemudian tempat dan bangunannya seperti apa? Ini kan ada gambarnya nih teman-teman ya. Tempatnya wow, mewah kan gitu, ya. Terus kemudian modalnya berapa, ya, harga jualnya berapa, dan kemudian segmennya siapa. Nah ini diamati. Ini yang saya lakukan teman-teman waktu saya mau buka angkringan, ya, oke, alat-alat apa aja yang saya butuhkan. Nah, waktu itu seperti itu. Nah kemudian ya, ini yang tadi saya bilang bahwa teman-teman harus bisa menentukan harga retail duluan. Ini yang kita bahas di segmen kita yang dulu, di sesi kita yang pertama ya. Ini sebagai pengingat ya, sebagai pengingat bahwa
teman-teman jual ke mediator, ya, titip ke toko-toko, itu kan bukan tanpa profit, selalu ada profitnya, ya. Begitu juga toko itu menjual ke end usernya, ini kan juga butuh profit. Nah, pertanyaannya adalah, apakah teman-teman boleh jualan ke sini? Lah, itu tergantung, ya. Itu tergantung dari kebijakan. Cuman, ada cumannya. Apakah end user kalau beli ke tempat kita itu dapat harga apa? Ya, tentunya akan dapat harga retail, ya. Untuk apa? Untuk memproteksi agar ini tidak banting-bantingan harga. Lah, kalau si mediator kita ada yang banting harga gimana? Gampang, putusin aja kontraknya, nggak usah disuplai lagi, selesai. Ya, sesederhana itu ya mikirnya ya teman-teman ya. Oke, nah, jadi gambarannya tuh seperti ini loh. Ini saya ambil cuplikan di isi di buku saya. Nah, kalau teman-teman lihat background saya itu kan ada roadmap keuangan untuk UKM, itu adalah buku saya, ya. Sedang proses untuk dicetak, ya. Oke. Nanti insya Allah nanti teman-teman nanti saya kasih special price deh, ya, special price. Yang penting ini apa, teman-teman bisa bisa paham, ya. Tapi ada syaratnya, nah, special price yang bersyarat juga, ya. Oke, gitu ya. Nah, teman-teman biasanya biasanya hanya berkutat di sini nih, HPP-nya berapa, terus kemudian ditambah sekian persen, selesai, ya. Nah, jadi harga retail, ya. Biasanya persentasenya nggak akan sebesar ini nih, ya. Tidak akan sebesar ini. Padahal disinilah value added itu, ya. Disinilah value added atau nilai tambah itu, ya. Ini harga retailnya, ya, harga retailnya. Oke, nah, price is what you pay, value is what you get. Ingat itu ya teman-teman ya. Jadi apa yang kita bayar itu, harga itu adalah sesuatu yang kita bayar, tapi value added itu apa yang kita atau manfaat yang kita dapatkan, ya. Lah, apa yang diperoleh customer? Tentunya kualitasnya, fungsinya, ketersediaannya, jaraknya, waktunya, brandnya, dan lain-lain. Bisa jadi misalnya layanan purna jualnya, tadi ada garansinya, ya. Ini kan apa yang kita tawarkan. Kalau teman-teman membedah bisnis model Canvas itu ada di value proposition, ya. Oke. Nah, intinya adalah laba kotor itu harga jual dikurangi HPP, ya. Ini rumus sederhana ya teman-teman ya. Rumus sederhananya seperti ini. Nah, kunci. Nah, ini kunci nih. Nah, oke teman-teman ingat waktu di sesi yang pertama dulu. Di sesi yang pertama saya menyajikan ini, teman-teman ada di hulu atau di hilir, ya. Nah, biasanya teman-teman UKM itu adanya di sini nih, ya. Sebagian teman-teman IKM, teman-teman IKM yang seperti di salak, di pengelolaan salak, itu termasuk bahan bakunya juga, ya. Oke, nah teman-teman, apakah teman-teman jual langsung ke konsumen akhir atau teman-teman titip-titip dulu nih, ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Saya akan ngasih contoh, oke, ini waktu kemarin saya kasih contoh ini ya, toko roti yang memproduksi donat ya. Ingat ya teman-teman ya, dengan contoh yang kemarin itu ya. Nah, kembali lagi ini contoh donat ya. Nah, ini teman-teman kalau perhatikan tabel ini ya, di sini ada yang namanya ya, ada yang namanya laba per pieces. Ada yang namanya HPP, kemudian di sini ada yang namanya laba per pieces. Ini kita konversikan dalam bentuk persentase. Persentase dari mana? Dari harga retail, harga ecer, harga jual. Ya. Paham dulu teman-teman sampai sini ya. Jadi ini harga jual itu 100% berarti, ya. HPP-nya 2.317 ini adalah 46,3% dari harga jual. Yang di sini 2.682 rupiah ini adalah laba per pieces ya, 53,7%
dari harga jual. Oke, paham ya sampai sini ya teman-teman ya. Oke, nah kemudian teman-teman yang teman-teman perlu pahami adalah bahwa sebetulnya di sini ada pola, ya. Polanya ada di mana? Teman-teman sebagai produsen, ya. Kemudian teman-teman apakah akan memiliki mitra? Mitra itu tadi ya mediator ya. Mitranya siapa? Titip di toko-toko misalnya, atau buka sistem reseller sendiri ya. Nah, ini mitra ya. Ya. Nah, mitranya tentunya punya persyaratan, apakah minimal membeli sekian box ya. Misalnya lah ya. Ini contoh dari donat tadi ya. Oh, misalnya wajib membeli 20 box. Nanti dapat diskon 25%. Tadi kan kita masih punya total itu kan kita masih punya sekitar 53% ya. Ya, 53% kalau kita diskon 25% itu masih masuk akal gitu loh ya. Kita masih aman. Bahkan sampai ke angka 35% pun kita masih aman. Ya. Masih aman. Nah, tinggal yang kita naikkan adalah nanti apa? Yang kita naikkan adalah nanti volumenya ya. Volumenya. Semakin banyak mitra, kita semakin banyak menjual, ya, otomatis nanti keuntungan kita akan jadi makin besar, ya. Nah, atau nanti konsumen itu artinya apa? Konsumen itu orang yang sudah membeli berkali-kali, ya. Inilah orang-orang yang membeli ulang. Inilah target pasar yang ideal, ya. Target pasar yang ideal, ya. Nah, misalnya di situ nanti dia belinya itu langsung satu dus kemasan 26 atau kemasan 12. Kalau kemasan 6 pieces berarti donatnya itu harganya 30.000. Tapi kalau 12 pieces nanti jadi 50.000. Misalnya seperti itu, ya. Ini yang harus disiapkan, harga-harga ini yang harus disiapkan, ya. Kalau di sini pun, ya, sampai di harga 50.000 itu diskonnya kurang dari 20%, Mas Yan. Ya, masih kurang dari 20%. Artinya apa? Kita tidak melanggar ini ketentuan dengan mitra, ya. Mereka hanya dapat kalau 10.000 dibagi 60.000 berarti itu hanya sekitar 16%, ya. Nah, ini konsumen yang lain. Ya, ini adalah ini adalah konsumen yang ecer atau pembeli yang baru pertama kali atau pembeli yang tidak ideal. Tadi yang mereka masih mikir, waduh ini mahal atau enggak ya, ini enak atau enggak ya. Ini adalah konsumen ecer, ya. Ini sekaligus jadi apa? Nah ini oke ya, ini saya contohkan. Ini penjelasannya adalah yang ditentukan adalah di sini nih, harga retailnya dulu nih. Kalau di sini kan 12 pieces itu diskonnya tadi sekitar 16%, ya. Nah, HPP kita itu kan sekian nih. Labanya masih ada 53,7%, ya. Nah, kemudian mitra dapat diskon 25 sampai 30 atau 35%. Monggo silakan itu teman-teman atur sendiri, ya. Tidak ada patokan yang pasti. Ya, tidak ada patokan yang baku tentang ini. Nah, kemudian ini adalah harga penetrasi. Kalau teman-teman kemarin ingat bahwa ada dua strategi adalah strategi produk penetrasi dan strategi produk unggulan. Nanti ada di Blue Ocean strategi. Nah, itu nanti mungkin akan dibahas oleh Dr. Imam lebih lanjut ya tentang ini ya. Nah, kemudian, polanya apa? Polanya adalah di sini ada pembelian minimal. Di mitra itu ada pembelian minimal. Kemudian ada membership, ada keanggotaan. Kita data mereka ya untuk mereka mendapatkan pembelian minimal tadi, diskon yang beda tadi. Kemudian ada target bulanan. Mereka harus menjual berapa. Nah, ini pola-pola yang kita bisa terapkan. Dan kemudian di sini ya, kalau pelanggan yang konsumen akhir tadi itu hanya pembelian minimalnya berapa. Kemudian biasanya mereka sudah membeli produk unggulan tadi. Produk unggulannya adalah dalam satu kotak
ya. Nah, berbeda dengan tadi yang coba-coba, ya, itu kita sebut dengan misalnya kita sebut dengan paket hemat, ya. Padahal itu menghasilkan keuntungan yang lebih buat kita malah justru, ya. Nah, ini biasanya pembelian yang pertama atau penawaran coba-coba, ya. Penawaran orang ngicipi, ya. Biasanya dikemas lebih kecil, ya. Sama tadi jualnya satuan, ya. Itu contohnya seperti itu, ya. Nah, ini kalau teman-teman mau mengerjakan, ya, saya akan kasih bonus, ya. Kita ada, saya ngasih tugas ke teman-teman buat skema harga. Ingat, ya, saya ngasih tugas ini hanya buat yang mau. Kalau yang mau nanti saya kasih bonus. Bonusnya apa? Nanti boleh konsultasi langsung sama saya atau sama Dokter Imam, ya. Kemudian nanti ada yang kedua, tugas kedua adalah penawaran di masing-masing level konsumen tadi itu, ya. Ini tugasnya, ya. Oke, ini sesi pertama kita selesai. Oke, segmen pertama selesai, Dok. Monggo silakan kalau mau dilanjut. Oke, terima kasih Mas Dania. Sama-sama. Oke, menarik ya. Jarang kan ada materi tentang pricing strategi. Jadi pada intinya adalah pricing strategi itu cuma 3 dasar untuk penentuan pricing strategi. Yang pertama tadi, apa tadi yang pertama? Berdasarkan, oh ini belum ada di kan ya? Ya, yang silakan kalau dinyalain videonya, tapi suaranya masih di mute ya, biar kelihatan mukanya. Mukanya bingung atau mukanya apa namanya paham gitu loh. Jangan bingung semua nih. Foto dulu nih, Dok. Nggak tanya jawab dulu aja ya, tanya jawab ya. Nanti foto ya. Ya, dinyalain aja videonya biar saya bisa melihat micro expression-nya. Jadi nggak ngomong aja udah kelihatan jawabannya apa. Ya, silahkan sambil yang mau tanya nanti chat aja di bawah, chat aja di tempat chat. Nanti kita akan jawab satu-satu. Hingga detik ini sudah ada 3 pertanyaan, Mas Dania. Nah, pertanyaannya tadi ada dari Mbak Hapsari, ada dari Mas Gigi, kemudian yang ketiga ini dari Bu Sumiati. Nah, setelah ini akan kita jawab satu-satu. Tadi kita akan jawab dulu ya Mas Dania. Saya akan share screen dulu. Saya akan share screen untuk pertanyaannya. Oke, yang pertama Mas Dan, ini yang pertama pertanyaan dari Mbak Hapsari dari Ros Indonesia. Pas banget Mas Dania, mohon petunjuknya kalau mau mengubah dari harga awal-awal yang penting laku menjadi harga dengan struktur yang disampaikan Mas Dania tadi, bagaimana strateginya supaya customer loyal harga, supaya customer yang loyal, koma, ini harusnya ada koma ini Mbak, harga bisa tetap bertahan juga. Wah, pertanyaannya bagus nih. Dulu saya belum belajar Mas Dania, saya masih asal-asalan ketika pricing strategi, yang penting laku dulu. Sekarang sudah semakin besar. Nah, tapi ketika mau ubah harga ini, customernya nanti kalau teriak-teriak gimana? Kalau pindah ke haluan lain bagaimana? Kalau nanti dia nggak loyal bagaimana? Sama-sama warnanya, mereknya ya podo, rasionalnya nggak naik, emosionalnya nggak naik, nggak bisa. Maka teknik paling sederhana untuk menaikkan harganya bagaimana? Prinsipnya 3. Repackaging, rebranding, reselling. Tak ulangi ya. Repackaging, rebranding, reselling. Tak ulangi sekali lagi. Repackaging, rebranding, reselling. Ini di repackaging. Yang sebelumnya ini jualannya cuma kotak kayak gini, dikasih mungkin plastik. Atau mungkin dikasih kertas kado. Terus dikasih pita. Ada unsur emas-emasnya biar menarik. Nah, itu bisa. Setelah di repackaging, jangan lupa di rebranding. Yang kemarin namanya, anggap aja kemarin ini namanya Value Plus Book. Kok besok dijualnya Value Plus Book lagi? Ya jangan. Value Plus Book Premium.
atau mungkin apa nanti namanya lagi premium book, exclusive book. Nah, repackaging sudah, rebranding sudah, baru reselling dijual. Nah, reselling ini menggunakan ilmu tadi, berdasarkan paling bagus itu segmentasinya. Kita mau segmentasinya kelas yang mana nih? A, B, C, D, menengah, atas atau bawah. Nah, sesuaikan sama itu. Makanya bidiknya jangan naif-naif banget. Maksudnya naif-naif itu gimana? Ini produk saya ini cocok untuk semuanya, dari anak kecil, dewasa, orang tua, bahkan kakek-kakek yang nggak bisa baca, nggak bisa menulis. Ya jangan gitu-gitu juga. Ibaratnya kita nembak jarak 1 kilo dan jarak 10 meter, lebih mudah kena yang mana? Nah, pastinya kan lebih mudah yang dekat kan? Ya itu kayak gitu. Ketika kita semakin spesifik segmen kita, target kita, maka akan lebih mudah untuk menjualnya. Karena kita sudah mengetahui karakteristik dari customer kita. Harganya pun kita bisa menentukan dari karakteristik ekonominya mereka, daya belinya mereka. Paham ya sampai sini ya? Oke, nah kemudian kalau kita kemarin belum spesifik ya dispesifikin lagi ya gitu. Kalau ada orang yang bilang gini, tidak ada produk yang tidak bisa dijual, yang ada adalah salah cara menjual. Saya bilang itu bullshit gitu. Ya, saya tuh bilang bullshit. Kenapa saya bilang bullshit? Kalau produknya emang nggak layak ya nggak layak gitu aja. Maka kita kelayakan produk harus tahu dulu gitu. Kalau produknya emang layak, tentuin cara marketingnya yang tepat, tentuin harganya yang tepat. Nah, taunya dari mana? What's the problem? Selalu saya bilang problemnya apa dulu. Nah, orang itu akan menganggap ketika pricing, ingat kemarin di pertemuan yang kemarin sudah dibilangin ya, bahwa bisnis itu sesimpel deliver value untuk mendapatkan value. Kita deliver value-nya adalah, oh orang butuh apa sih? Orang butuh minuman segar. Value-nya yang kita deliverkan apa? Kita mendeliverkan dawet aloe vera. Itu value. Kesegarannya dalam bentuk dawet aloe vera. Kita mendapatkan value juga. Value yang kita dapatkan apa? Uang. Nilai bertukar dengan nilai. Nah itu. Jangan sampai kita menaikkan nilai yang ingin kita dapatkan, tapi kita nggak menaikkan nilai yang kita berikan. Nah itu nggak masuk nanti. Nah gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Kita pindah pertanyaan. Pertanyaan kedua dari Mas Gigi. Apakah memang ada yang dinamakan harga psikologis? Contohnya harga Y lebih menarik daripada harga X yang lebih rendah. Apakah masih relevan dengan kondisi krisis saat ini? Nah, monggo Mas Dania, silahkan dijawab dulu Mas Dania. Oke, sebentar Dok. Saya cari mana pertanyaannya tadi? Oh, yang Mas Gigi, saya share screen ya sebentar. Oke, share saya screen. Saya lupa nggak tak share screen. Nah, oke. Itu Mas Den. Ya, monggo. Itu pertanyaan Mas Gigi. Oke, gini ya Mas Gigi. Jadi di segmen tertentu kemarin itu kan ada hierarki Maslow ya, ada hierarki Maslow itu. Nah, biasanya kembali lagi yang namanya harga psikologis itu pasti yang namanya psikologis berarti terkait dengan emosional ya. Lah, orang-orang yang sudah masuk ke level 3 ke atas ya. Kalau di Maslow kemarin itu orang-orang yang sudah masuk ke level 3 ke atas itu mereka cenderung psikologis ya. Cenderung psikologis. Jadi mereka itu lebih senang dengan contohnya misalnya, oh ini barang ini eksklusif loh, limited edition loh, nggak ada yang lain loh, atau mungkin hanya yang punya itu seluruh dunia cuma 10 orang atau 100 orang. Lah ini harga psikologis gitu loh. Lah kemudian nanti ada misalnya produk yang kurang lebih hampir sama, tapi nanti mungkin dibedakan warnanya, ya, harganya berbeda, tapi itu produksinya sudah produk massal. Nah ini pembedanya kalau saya melihatnya lebih cenderung ke sana ya, pembedanya cenderung ke sana. Jadi segmennya berbeda, otomatis yang namanya, saya kok videonya saya tutup ya, segmennya berbeda ya, segmen yang berbeda itu biasanya secara psikologis berbeda ya. Nah,
Nah, kembali lagi yang namanya ini apa? Yang namanya harga yang psikologis tadi itu, ya, psikologis tadi itu biasanya orang jarang ngukur. Dan yang namanya orang sudah pakainya nggak pakai otak lagi tapi pakai emosional, itu biasanya orang jarang hitung, ya, jarang berhitung. Nah, tinggal ini strategi lagi, kembali lagi. Semua warna misalnya dibuat produksi massal. Sementara yang satu warna tok, misalnya ada warna gold misalnya ya, itu produksinya terbatas. Nah, ini psikologis ini. Dan uniknya, yang namanya warna emas, yang ada kata-kata emasnya, itu uniknya itu jadi psikologis, Mas. Dari pengamatan saya ya, Mas ya. Jadi seperti kemasannya itu sudah elegan banget, kemudian hanya ada garis emasnya tok. Kemasannya hitam, ya, box warnanya hitam, terus kemudian hanya ada garis emasnya plus ada brandnya toh. Itu kan kelihatan eksklusif sekali kan, ya. Lah, warna emas ini jadi lucu gitu loh. Ini seolah-olah kita itu kayak orang itu kalau mengakses kata-kata emas itu kayak dia membayangkan emas batangan gitu loh, ya. Sehingga harganya itu mahal. Nah, ini harga-harga psikologis. Ya, oke Dok, kalau mau nambahin Dok, silakan Dok. Oke, terima kasih Mas Dan. Sebentar, saya akan bukain file tentang psikologi pembelian. Saya akan tak terangin dikit ya. Saya akan terangin dikit. Sebelum saya terangin, saya tak ngerekap ini dulu, nggak lali. Oke. Rekap pertanyaan. Oke, jadi saya akan lihatin dulu sedikit ya untuk teman-teman semuanya tentang psikologi pembelian. Ini sebenarnya saya sudah mau nyiapin materi ini, tapi ini belum selesai sebenarnya materinya. Jadi belum menarik lah presentasinya. Tapi saya akan berikan dulu sebentar psikologi pembelian. Ini psikologi pembelian ini muncul semua ya, muncul di ini ya semua ya. Jadi psikologi pembelian ini adalah dari penelitian selama kurang lebih 5 sampai 10 tahun terakhir. Itu yang diringkas dalam jurnal Business of Marketing di US. Nah, yang pertama, biar kelihatan ya. Oh ya, sini aja, biar kelihatan. Customer buy more when it's easy to buy. Jadi, customer atau konsumen itu akan membeli lebih ketika itu mudah untuk dibeli. Jadi, ketika kita memberikan harga yang terlalu bertele-tele pun, orang juga akan malas membeli. Nah, maka strategi marketingnya. Jadi setiap statement ini nanti akan strategi marketingnya sendiri-sendiri. Hubungannya pricing strategi itu nanti sama marketing. Bagaimana kita akan cara memasarkan produk-produknya. Jadi customer itu hanya akan membeli atau akan membeli lebih ketika itu emang mudah dibeli gitu loh. Ini psikologi pembelian. Oke, yang kedua, ini saya agak cepat ya, nanti waktu kita banyak kemakan. Nanti detailnya nanti kita akan ngadain webinar lagi khusus ya. Kita akan mengadakan webinar lagi khusus untuk psikologi pembelian. Ini nanti masuknya sama marketing, jadi satu sama marketing. Ini belum selesai, jadi masih prototype. Yang kedua, customer action might be influenced by label. Jadi kenapa, pernah lihat nggak di Alfamart atau di Indomaret ketika harga promo pasti warnanya tidak sama. Warnanya ada yang kuning, ada yang merah, ada yang beli 2 gratis 1 itu warnanya biru. Nah, itu label. Jadi action-nya customer itu bisa dipengaruhi oleh label. Nah, kenapa kok bisa dipengaruhi oleh label? Karena istilahnya Mas Bondan itu dalam buku Laku Keras, bahnya itu manusia itu dipengaruhi sama otak reptil gitu loh. Jadi otak reptil itu menangkap kesan, menangkap visual gitu. Jadi makanya zaman sekarang kebanyakan marketer itu marketer terutama digital marketer sudah bagaimana produk ini bisa divisualisasikan. Contoh